Apakah Anda bahagia hari ini? Ya, apapun yang terjadi, jangan lupa untuk bahagia. Karena bahagia itu adalah energi yang pertama untuk menghadapi banyak hal. Dan bahagia itu diawali dengan senyum. Jadi harus senyum dulu supaya otot-otot yang tegang itu mengendor, relax ya. Baru kita bisa berpikir jernih. Kalau misalnya kita senyum, kita bahagia, baru bisa mikir jernih. Oke, langsung saja ke tema kita hari ini, yaitu belajar diam. Jadi kalau di sekolah, di kampus, seperti saya kan pernah kuliah, juga pernah mengajar. Kalau di kampus itu di sekolah, di kampus itu kita diajarin untuk belajar menyimak, mendengar, berbicara, menulis, membaca, calistung ya, baca, menulis, menghitung. Cuman tidak ada di situ namanya belajar diam. Saya tuh baru ngeh sekarang setelah saya mengamati banyak hal, terutama di zaman media sosial sekarang, suka melihat banyak konten. Semua orang bebas berbicara, walaupun ada undang-undang ITE atau undang-undang verbal, perbuatan tidak menyenangkan, namun tetap masih banyak yang ibaratnya ya, karena mungkin masih demokrasi ya, karena demokrasi. Jadi semua bisa berbicara. Cuman dari fenomena tersebut, terutama kalau lagi ada yang viral, itu kan semuanya komen. Dan saya itu daripada menonton konten yang dikomenin itu, biasanya saya memang lihat judul, kemudian nonton atau baca sekilas tentang yang lagi booming atau viral. Yang paling saya suka adalah membaca komen dari netizen yang luar biasa ya. Komennya itu hampir bisa saya katakan tanpa filter ya. Apa yang ada di hati saat itu keluar, apa yang ada di pikiran saat itu langsung keluar tanpa filter. Wajar kalau terkadang seorang bintang itu memang harus siap-siap, apalagi bintang-bintang yang instan, yang viral, itu memang harus tahan sama hujatan ya, karena luar biasa ya, luar biasa. Netizen Indonesia, kalau nggak salah saya itu pernah baca itu salah satu netizen yang komennya luar biasa itu yaitu netizen Indonesia. Kalau bahasa Jawanya asal jeplak ya. Apalagi kalau yang urusannya udah sama pelakor, itu udah luar biasa ya. Dari fenomena tersebut dan beberapa tahun yang lalu itu saya kan salah satu bisa dibilang itu fans atau jamaah dari salah satu ustadz favorit saya dari beberapa tahun yang lalu, mengikuti pengajian beliau secara daring atau online via YouTube. Itu pengajian Kiai Haji Buya Sakur Yasin MA. Semoga beliau
diberikan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, diberikan umur panjang untuk terus menyebarkan ilmu-ilmu terbaik beliau, karena menurut saya beliau adalah salah satu daripada manusia pilihan Tuhan untuk menyebarkan kebaikan di muka bumi ini. Saya kalau lagi galau atau ingin menambah wawasan, itu hampir setiap hari saya ada waktu, pasti saya mengikuti pengajian beliau. Kalau nggak salah satu channelnya itu namanya Wamima TV. Pertama kali saya mengikuti pengajian beliau itu saya nggak paham ya, karena pada saat itu saya masih benar-benar awal untuk mulai memahami. Sebenarnya bukan awal memahami, kalau kegelisahan itu sudah dari lama. Cuman ketika saya bertemu dengan pengajian beliau ini, saya merasa klik, oh ini ustadz atau kiai yang selama ini saya cari untuk menjawab kegelisahan saya. Kalau kata teman saya itu seperti seperti Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Saya selalu mempertanyakan tentang keyakinan saya atau agama saya dulu itu dari semasa saya SMP SMA itu saya mempelajari banyak hal tentang Islam. Pada akhirnya saya bertemu dengan pengajian Buya Syakur ini. Pertama saya nggak paham, karena kalau nggak salah di awal-awal pengajian beliau ini itu memakai bahasa bahasa cadang pinggang ya, yang akhirnya banyak request agar beliau berdakwah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, saya turut senang karena memang agak sulit saya menangkap secara langsung ketika menggunakan bahasa daerah. Ketika memakai bahasa, ketika beliau mulai diminati atau didengarkan banyak orang, kemudian ada channel Wamima TV yang memanage ceramah-ceramah beliau, speechnya, itu semakin membuat saya paham. Adapun salah satu yang sangat membekas di dalam tentang apa yang beliau sampaikan itu adalah beliau mempunyai pengalaman bahwa ini statement dari beliau, selama 20 tahun disuruh oleh Allah untuk diam, no comment, sudah jangan banyak bicara. Belajar berbicara 2 tahun sudah pandai, tapi untuk belajar diam memerlukan 20 tahun. Jadi itu pengalaman beliau. Jadi perbandingannya berapa itu? Belajar diam 20 tahun, belajar ngomong 2 tahun aja udah cukup. Bisa jadi. Yang akhirnya apa yang beliau sampaikan ini saya terapkan dalam hidup saya. Jadi saya itu setelah mendengar ada salah satu ceramah beliau untuk belajar diam itu, saya langsung belajar diam. Dan belajar diam itu sulit karena saya termasuk, walaupun bukan yang kelas ekstrim, saya termasuk extrovert yang yang suka share unek-unek saya, salah satunya lewat YouTube ini ya. Jadi saya sulit untuk belajar diam itu, sampai akhirnya saya itu dikasih sebuah tasbih
Itu di foto profil saya itu, saya pegang tasbih yang besar-besar itu. Saya belajar untuk diem itu dengan berzikir berhari-hari di rumah sendiri tengah malam. Itu mungkin saya belajar untuk menahan diri, ya itu tidak mudah. Tidak berarti ketika saya berzikir itu saya tidak berbicara lagi, tapi saya berusaha mengurangi, saya berusaha keras, saya ikutin guide dari Buya Sakur tersebut, yang apabila kita menghadapi sesuatu yang berat atau menghadapi sesuatu hal, hadapilah dengan diam dan sabar. Ya, apalagi di zaman media sosial sekarang, saya termasuk salah satu yang aktif di Facebook dan terkadang di Instagram, WhatsApp. Itu sampai saya kena tegur sama teman saya, katanya, udah jangan bikin status lagi, jangan posting apa-apa lagi, disimpan saja. Ya gimana ya, kita salah satu tipe yang extrovert, itu susah, beda sama introvert. Kalau introvert dia bisa menyimpan sendiri, tapi bagi yang extrovert itu nggak sehari nggak posting aja itu sulit. Tapi saya belajar untuk diem. Ya itu berapa tahun ya, mungkin dari antara 2017 sampai 2020. Tapi yang memang benar-benar puncaknya belajar diam itu 2018-2019. Itu saya luar biasa berzikir, menahan diri untuk nggak ngomong itu susah ternyata, ya. Ya tapi ternyata memang iya. Terkadang kita itu nggak perlu banyak berbicara. Namun kata Buya Sakur itu, namun apabila kamu sudah memumpuni secara ilmu, kamu harus berbicara. Kalau nggak berbicara justru salah. Tapi ketika kamu masih awam, kamu harus diam. Seperti itu. Jadi kalau masih awam, ilmunya belum banyak, lebih baik diam. Dan ketika kamu sudah punya ilmu, sudah memumpuni untuk berbicara, ya waktunya kamu berbicara, jangan diam, jangan terbalik. Namun sembari saya terus belajar untuk diam itu dengan zikir, saya juga sembari mengisi hati dan pikiran saya itu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, membaca, salah satunya mengikuti kajian-kajian dan pengajian-pengajian, sampai pada akhirnya saya itu terdiam dalam artian tersadar, iya ya, kok dulu saya seperti itu, terlalu banyak ngomong, padahal ilmu saya padahal yang diomongin itu seperti itu gitu, padahal ilmu saya itu belum mumpuni. Tapi saya memaafkan diri saya sendiri, ya itu bagian daripada proses. Kalau saya tidak melewati proses tersebut, mungkin saya tidak sampai di sini. Seperti itu. Seperti teman-teman saya komplain jangan posting. Saya kan habis baca ada bisa menyimpulkan sesuatu, saya posting. Itu salah satu cara saya untuk mengingat apa yang pernah saya pelajari. Bukan berarti saya ingin ngajarin orang lain, tapi saya belajar untuk membuat kesimpulan terhadap apa yang saya pelajari setelah saya baca atau saya mendengar sesuatu, mengikuti kajian, saya ambil intisarinya, saya posting.
karena saya sering mengikuti kajian dalam 5 tahun terakhir, jadi sering postingnya sering. Tapi dari situ sekarang dampaknya, sekarang saya baru berani berbicara. Jadi kan kalau dulu kan urutannya kalau di dalam pembelajaran bahasa Inggris tuh banyak institusi yang mendoktrin pokoknya harus berani, pede dulu ngomong dulu gitu ya. Kalau untuk tingkat dasar memang yang penting kita kan harus berani ngomong dulu gitu. Tapi kan kita juga harus meningkatkan kualitas kita, tidak boleh terus-terusan seperti itu. Nah, ketika ilmu saya sudah mulai bertambah tuh saya mulai mentertawakan diri saya yang dulu. Ya Allah, saya kok seperti itu dulu. Ilmu masih dikit, ngomongnya banyak. Ya. Jadi benar kata orang itu kalau orang yang sudah paham itu ketika mereka menghadapi orang-orang yang tidak paham tapi ngotot tuh lebih memilih diam, karena percuma. Kalau nggak salah dari siapa itu quote-nya, ada salah satu quote katanya, saya lebih baik menghadapi satu orang pandai daripada 99 orang bodoh, karena nggak bakal menang. Ya nggak, susah karena nggak paham. Karena orang yang paham dengan orang yang paham itu terkadang tidak butuh itu. Seperti yang ada juga kisahnya bahwa antara imam siapa dengan imam siapa ketika ketemu cuman iya tidak, tapi mereka komunikasinya itu dengan batin gitu. Jadi kalau udah yang paham sama paham itu nggak perlu pakai verbal yang sudah satu frekuensi. Tapi kalau ngomong sama orang yang tidak paham atau belum paham atau tidak mau paham, wah gimana ya, lebih baik ngomong dengan satu orang yang paham daripada 99 orang yang tidak paham. Susah. Jadi kita memang harus belajar banyak diam. Sepertinya di sekolah-sekolah harus mulai menerapkan itu. Selain daripada belajar berbicara, juga mereka harus diajari belajar diam. Diam di sini artinya merenungi. Karena salah satu orang bijak itu ya tadi justru diam. Kan udah ada pepatahnya. Jadi untuk memahami pepatah tong kosong nyaring bunyinya itu saya baru paham sekarang. Iya, saya dengarnya udah lama. Dari SD juga tahu tong kosong nyaring bunyinya. Tapi itu kan di permukaannya, tapi memahami satu statement itu saya baru ngerti gitu. Ternyata memang iya, orang yang memang berisi dia hanya akan ngomong di forum yang tepat saat dibutuhkan untuk ngomong. Kalau dia tidak disuruh untuk berkomentar, dia tidak akan berkomentar. Karena itu mubazir kata orang tuh. Mubazir, kata-katanya itu mubazir, percuma. Jadi harus di forum yang tepat. Apabila orang minta nasihat, orang yang meminta gitu, tidak yang apapun dikomentari. Jadi salah satu ciri orang bijaksana itu tidak semua dikomentari. Ya mungkin komentari cuman di dalam dirinya, tidak keluar gitu. Kalau saya lihat dari para netizen itu memang sepertinya ya tidak bisa juga disalahkan, tapi memang secara sopan santun itu luar biasa kadang komennya.
nanti ya, di lain kesempatan itu nanti kita discuss tentang komen-komen netizen. Saya itu paling kalau menurut saya lelucon, itu menjadi lelucon. Ibaratnya kalau misalnya candaan-candaan di TV itu belum tentu lucu menurut saya, tapi komen-komen netizen itu lucu karena sekeluar-keluarnya gitu, nggak tanpa filter, padahal itu bahaya buat mereka gitu kan. Kemudian diam itu, jadi dari pengalaman saya ini, saya mempelajari bahwa memang urutan yang pertama itu adalah mendengar. Urutan yang pertama itu adalah kita banyak-banyak mendengar. Banyak dengar dulu. Terus apa yang kita dengar itu, kemudian kita banyak-banyak membaca. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita sinkronkan. Yang saya kalau mendengar itu kan biasanya teksnya itu ya hilang, yang nyangkut paling sedikit, tapi dengan membaca kita bisa lebih memahami. Setelah mendengar, yang diomongin orang itu, misalnya seperti saya, itu yang dibahas tentang diam itu begini. Kemudian saya mencari referensinya di kamus secara leksikal, di Google kah atau di buku-buku. Diam itu seperti itu. Baru kemudian saya belajar untuk menulis, menyimpulkan, menulis di sebuah kertas. Kemudian terkadang saya saring lagi menjadi yang lebih kecil, itu saya posting di media sosial, bahwa jadi ibaratnya kayak kita mengelola kelapa santan itu kan, atau minyak. Jadi kan dari kelapa yang besar kemudian diparut, kemudian diperas, kemudian dimasak lagi. Jadi dari kelapa yang besar itu paling jadi minyaknya sedikit. Nah seperti itu juga saya, dari mendengar yang banyak, kemudian saya membaca, kemudian saya saya tuliskan intisarinya tuh ngomongin apa, yang sepenangkapan saya, baru saya berani untuk berbicara. Nah berbicara ini tadi nanti disinkronkan lagi dengan fenomena yang ada seperti itu. Jadi untuk saya berani berbicara di depan YouTube ini, saya paham, saya mengalami, saya menjalani apa yang saya ucapkan ini. Jadi bukan hanya textbook yang saya baca kemudian saya ngomong, yang tidak saya jalani, tidak. Ini memang saya jalani, saya observe, dan kemudian saya share. Jadi memang dari hati saya. Jadi kita butuh diam. Kadang kan temen kalau nggak salah di video saya yang lainnya juga ada yang saya berbicara tentang diam ini, cuman hanya sedikit. Jadi diam itu kadang kan kita punya banyak teman, banyak orang itu curhat ke kita. Ya kadang orang lain itu hanya butuh untuk didengarkan, jadi kita cukup diem, dia nggak mau dibantah karena dia hanya ingin mencurahkan hatinya. Jadi kalau dia mencurahkan hatinya, dengerin aja, diem. Baru nanti setelah selesai baru dengarkan apakah dia minta pendapat kita atau tidak. Kalau tidak minta pendapat kita ya sudah, tapi kalau dia minta pendapat kamu bagaimana, baru kita mengeluarkan statement. Kata orang sih seperti itu. Kalau tidak ya udah, berarti dia hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya. Dan untuk menjadi seorang yang diam, yang mendengarkan dengan setia
tanpa langsung komen itu nggak mudah. Saya sampai detik ini, apalagi posisi kita misalnya secara emosional lagi nggak stabil, itu nggak mudah. Kadang apalagi saya yang ibaratnya yang agak high emotion, saya agak yang kalau lagi capek ada orang curhat, padahal apalagi curhatnya itu lagi, terkadang saya agak tapi saya dari agak loh kok saya seperti ini gitu, harusnya saya dengarkan dan dia minta komen atau enggak. Terkadang saya masih sering terbawa untuk komen. Tapi saya sadarnya setelah saya komen, saya sadar, oh nggak harusnya saya komen, harusnya saya mendengarkan. Terkadang saya telepon balik lagi orangnya, oh ya tadi kamu ngomong apa ya gitu. Nanti baru yang kedua kalinya nelpon, baru saya dengarkan, baru saya diminta pendapat, baru saya ngomong. Makanya terkadang ketika orang nelpon itu nggak saya angkat, karena saya menenangkan diri saya dulu. Nah nanti kalau saya udah tenang, baru biar saya aja yang telepon. Saya tahu orangnya pasti mau curhat gitu, biar saya saja yang telepon. Biar kalau saya yang telepon kan posisi saya siap untuk mendengarkan. Tapi kalau orang yang telepon kadang entah kita lagi apa, atau kalau perempuan kan lagi menstruasi tuh kadang high temperamen ya, hormonnya nggak stabil gitu ya. Kita belajar belajar untuk yaitu diam itu salah satu cara kita untuk belajar memahami dan belajar untuk bijaksana gitu. Kemudian ketika kita ada kesempatan untuk berbicara, seperti kata Buya Sakur itu kan 20 tahun. Ibaratnya dia tuh disuruh Tuhan, udah diam aja, jangan bicara. Sampai pada 5 tahun terakhir, entah sejak kapan ya, 5 tahun terakhir kata beliau itu, barulah orang-orang yang muncullah satu persatu orang-orang yang ingin mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Padahal yang dulunya selama 20 tahun tuh ada banyak orang yang tidak memahami apa yang beliau sampaikan. Ya kalau dulu kan yang saya pahami memang kalau dulu itu kan kita masih berputar sekitar halal haram, namun baru-baru ini kan kita mulai masuk ke ada yang namanya dikategorikan filsafat Islam gitu, ada dikategorikan makrifat bukan makrifat ya, kita mulai mengenal yang seperti itu, mulai menyebar. Kalau dulu kan itu masih untuk orang-orang khusus, kalau sekarang itu sudah mulai dipahami banyak orang. Dan termasuk saya tuh pertama kali mengikuti Buya Sakurnya apa maksudnya ya, gimana ya, tapi lama-lama saya ikuti, oh saya membaca, oh sekarang saya paham apa yang dimaksud sama Buya Sakur. Dan begitu pun mungkin jamaah yang lainnya yang sekarang mungkin menjadi fansnya atau pencinta atau pendengar atau jamaahnya Buya Sakur itu sama seperti saya, tidak paham, belum paham, yang sekarang akhirnya sedikit demi sedikit memahami apa yang ingin Buya Sakur itu sampaikan. Cuman memang ketika kita berbicara itu ada yang tidak mau paham. Ya itu kalau kita berhadapan dengan tanda kutip preman, ngomong sama preman itu saya sulit. Kalau tidak paham, ada kemungkinan belajar, ada keinginan untuk belajar memahami. Tapi kalau sudah tidak mau paham, itu udah sulit. Jadi saya itu saya pernah punya pengalaman mempunyai saya pengalaman kerja di sebuah perusahaan yang dimana perusahaan tersebut ada selisih paham dengan perusahaan simpan pinjam gitu
yang dimana perusahaan tempat saya bekerja itu sudah merasa membayar dan perusahaan yang meminjamkan itu merasa belum bayar. Jadi ada, dan ketika ditagih lagi perusahaan saya itu bilang, ya tunjukkan dulu bukti-bukti selama saya membayar. Kalau bisa menunjukkan itu, baru kita mau membayar lagi. Ternyata dari pihak sana nggak bisa membuktikan. Ini terjadi itu. Nah, dari pihak ini kan ada yang namanya katanya debt collector itu ya. Dan ternyata debt collector itu biasanya itu sudah kayak outsourcing ya. Dia memang ada satu instansi yang apabila ada masalah seperti itu dia menyewa, ya kalau saya bilangnya itu ya preman bayaran ya. Jadi menurut saya kalau para pengusaha simpan pinjam itu jangan baiknya lebih baik menyewa polisi aja deh, karena polisi itu lebih beretika. Ibaratnya dia ada badan hukumnya gitu kalau polisi kan. Kalau preman itu jelas nggak, satu yang ditagi juga nggak takut, malah kesel karena yang dihadapi preman ngomongnya kasar. Kalau nyewa polisi kak sekalian kan jelas dia ibaratnya ada embel-embel hukumnya. Jadi lebih baik ke polisi aja gitu, jangan penagihan ini jangan ke preman. Dan biasanya yang beberapa kali nagih lewat telepon yang berdering tiap hari, saya kan admin yang tiap hari ngangkatin telepon itu, yaitu saya tidak berbicara ras ya, tapi saya tidak berbicara ras atau suku, seperti orang kalau bahasanya itu orang Medan atau orang Batak gitu kan. Dan memang katanya iya itu orang Medan atau orang Batak dari pihak instansi atau lembaga simpan pinjam ini. Jadi memang mereka ketika ada masalah antara nasabah sama konsumen sama perusahaan tersebut, maka mereka jalan terakhirnya itu pakai mungkin sejenis outsourcing ya, debt collector. Yang bukan, kan dia ada debt collector, ada collection yang memang dari perusahaan tersebut, tapi ketika tidak bisa menyelesaikan biasanya mereka membayar itu yang saya bilang outsourcing preman itu, penagihannya yang bahasanya kasar gitu kan, yang naginya luar biasa banget itu. Sampai sampai saya itu astagfirullah ya Allah, kamu nggak usah sebut nama Tuhan, kamu nggak usah bawa Tuhan, Pak, kita lagi ada musibah gitu kan, gini kan telatnya cuma sehari gitu, kamu nggak usah musibah kamu nggak usah kamu hubungkan sama kami, musibah kamu hutang dibayar, pokoknya ya Allah nggak usah, kataku ya Allah, bahasanya kan nggak seperti saya, bahasanya kasar banget, laknatullah kata saya sampai terucap gitu, saya tidak takut dilaknat, astagfirullah ya Allah, saya langsung nangis, ya Allah, sama Tuhan aja nggak takut, gila, katanya kalau kami nggak kayak ini kami nggak makan, sebegitunya ya nyari makan ya. Pantesan dulu saya tidak bermaksud untuk merendahkan pekerjaan collection ya, karena sebagian kalau yang collection dari perusahaan tersebut ternyata biasanya tidak terlalu kasar seperti itu yang sudah di luar, yang sudah bayaran, karena dia kalau sudah ada masalah dia turun kemudian ditagih, ternyata dapat uang, nah dia dapat berapa persennya seperti itu, ternyata nasabah membayar dia dapat berapa persennya seperti itu, dia dapat uangnya dari seperti itu ternyata, katanya kalau nggak tuh dia nggak dapat uang. Oh pantesan, kata saya, apa nggak orang-orang itu cari pekerjaan lain aja ya, karena kakak saya dulu kan pernah di satu dealer motor tuh jadi collection, suruh bapak saya berhenti, kamu jangan di bagian yang itu, yang sebagian besar itu nggak disukai orang gitu, karena itu tadi kan kalau nggak kasar
kata dia tuh nggak makan gitu. Itu salah satu orang yang tidak mau paham, walaupun kita udah laknatullah. Ya Allah saya bilang, ya Allah astagfirullah, tidak usah bawa nama Allah, terserah laknatullah katanya. Wah. Nah, kembali lagi ke Buya Sakur itu tadi, ya itu akhirnya ya itu karena tidak viral, karena tidak instan, maka orang-orang yang mendengarkan beliau yang sekarang sudah banyak mengikuti kajian dan pengajian beliau itu ini memang orang-orang yang dari hati, salah satunya saya yang memang dari rasa cinta, walaupun saya itu jamaah online yang mengikuti lewat Wamimah TV gitu kan ya, karena dibangunnya memang ingin menyampaikan kebaikan, maka yang menerimanya juga dengan kebaikan, karena menyampaikannya dengan rasa persahabatan dan cinta, yang menerimanya juga dengan rasa persahabatan dan cinta. Maka kalau orang-orang yang seperti beliau ini biasanya tidak mau menjadi viral, karena kalau viral itu biasanya ada keterikatan, banyak embel-embelnya. Kalau orang-orang yang seperti beliau itu ada yang nonton, tidak ada yang nonton, ada yang mendengar, tidak ada yang mendengar. Yang penting mereka menyampaikan seperti itu. Jadi bukan untuk gimana caranya ya cari rating seperti itu, gimana caranya ya supaya penonton naik, gimana caranya ya untuk berada di YouTuber pertama. Enggak seperti itu. Jadi sekali lagi para netizen, mari kita, kalau yang muslim mari kita belajar diam. Kalau lewat cara saya salah satu belajar diam itu yang memang maksimalnya itu 2 tahun. Setiap malam saya berzikir, saya belajar menambah ilmu saya. Sampai sekarang pun udah berapa tahun saya masih sulit untuk yang memang benar-benar pasti masih juga keceplosan untuk mengomentari, padahal orang terkadang nggak butuh untuk dikomentari, terkadang masih juga terbesit untuk emosional, komentarnya juga emosional gitu. Jadi mari kita menjadi yang kalau yang Islam seperti itu. Karena kalau yang non muslim saya kurang paham metodenya seperti apa, mungkin ada yang selevelnya zikir atau cara apa, saya juga kurang paham. Tanpa membeda-bedakan, intinya tujuan kita sama, yaitu menjaga perdamaian kan, mempererat rasa cinta dan keindahan hidup di dunia ini kan, hidup secara sosial, yaitu mari kita belajar diam. Satu lagi yang saya tambahkan itu kita banyak belajar dari, saya kan salah satu vlogger makan, food vlogger itu yang saya pelajari. Kalau food vloggernya dari luar, kebanyakan mereka nggak banyak ngomong. Itu aja udah menunjukkan bahwa memang mereka itu nggak banyak ngomong, orang luar itu tapi banyak bekerja. Jadi mereka itu food vloggernya memang makan, nggak ngomong-ngomong. Paling di awal mari kita makan mungkin gitu, udah makan sampai selesai, udah gitu aja. Tapi kalau food vlogger kita kan di review, ini seperti ini masih banyak makanan aja di komen kan, padahal makanan pun nggak boleh dicela. Apalagi terkadang kan menjatuhkan yang menjual makanan. Baiknya kalau memang makanan itu nggak enak, ya nggak usah di review gitu. Udah nggak enak nggak usah di review, jangan di review tapi akhirnya katanya sih tujuannya ya biar diperbaiki. Ya kalau mau diperbaiki japri aja ya, atau temui langsung atau di WA aja, ini saya review ini keaslinya gini-gini. Jadi kalau mau mereview lebih baik cari makanan yang memang kamu anggap enak terus kamu bilang ini enak gitu, daripada kamu mereview makanan artis yang akhirnya kan jatuh.
seperti kita masih di tahapan seperti itu, budaya ini ya. Mari kita belajar dari luar juga bagus, tidak terlalu banyak bicara. Rata-rata mereka tuh yang bekerja makan, yang makan, bekerja ya bekerja. Saatnya harus berbicara secara bijaksana, secara berkualitas. Oke, saya kira udah 40 menitan saya berbicara tentang belajar diam, karena diam itu adalah emas. Mari kita diam dan berbicaralah yang penting-penting saja. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.